Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kita sapa-sapa dulu ya para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Farham Bebstar dari Aceh, Icawan dari Batak, Bahar Long, Mr. Ciwang dari Balikpapan, Kifli Namaku dari Sulawesi, Valentino Sandika dari Palembang, Wenang Angga dari NTT, Raja Singa Only dari Indramayu, dan Dikoman dari Pontianak, Leandro Munis dari Timor Leste. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Samanian 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu basa-basi lagi, langsung aja ini dia alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan 3 orang pria yang sedang berencana ingin merampok sebuah bank di kota Chennai, di mana 3 orang tersebut tidak memiliki harta benda sedikit pun serta hanyalah seorang pengangguran yang mengandalkan sebuah kejahatan yang ia lakukan. Karena dengan itulah mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Di sisi lain, seorang pensiunan militer bernama Sankara Narayan tiba di kota Chennai, dikarenakan ia ingin berkunjung ke rumah sahabat karibnya bernama Bai, sembari berlibur untuk menghabiskan masa pensiunnya. Di mana Sankara mendapat uang gajian dalam jumlah yang besar sehingga Sankara gunakan untuk bersenang-senang di masa tuanya. Di saat itu Sankara sedang beruntung sekali mendapat seorang teman yang sangat baik hati seperti Bai. Walaupun sudah tua, Bai tetap berteman dan tidak pernah melupakan Sankara, sahabat karibnya. Namun Sankara merasa tidak enak mengenai penyambutan temannya tersebut yang agak berlebihan menurut Sankara. Tetapi kali ini Sankara menghargai semua itu yang sepatutnya memang Sankara dapatkan. Sementara itu seorang manajer bank bernama Aditya sedang berkomunikasi dengan Goku serta putranya Bai yaitu Karti, sedang membicarakan mengenai kemajuan banknya yang begitu pesat serta mendapat keuntungan yang sangat besar. Aditya selalu mengingatkan mereka berdua untuk selalu waspada akan kejahatan yang telah berlaku di kota tersebut. Yang kemudian Aditya meminta kepada Karti untuk mencari pekerja baru untuk bekerja di bank tersebut. Karena semakin banyak keuntungan yang didapat, maka bahaya semakin dekat ke bank tersebut. Keesokan harinya terlihat 3 orang perampok yang sedang berada di depan bank untuk melakukan aksinya, di mana mereka sangat berhati-hati dalam perampokan bank kali ini. Dikarenakan keamanan bank tersebut sudah diperketat dan harus membutuhkan kerja keras untuk melakukannya. Namun saat ini mereka bertiga tidak merasa khawatir karena mereka akan memanfaatkan sang manajer, asisten manajer serta orang-orang yang ada di sekitar. Di samping itu Sankara pergi ke bank bersama Bala, teman putranya Bai. Yang di saat itu Sankara ingin menyimpan uang pensiunannya ke dalam bank tersebut karena Sankara sudah menabung ke beberapa bank dalam jumlah yang sangat besar. Yang membuat salah satu karyawan dan orang-orang sekitar terkejut setelah mendengar Sankara menyimpan uangnya berkisar 35 lakhs. Yang membuat Sankara diagungkan dan diberikan jalur khusus VIP yang nantinya akan diberikan bunga yang sangat besar. Di saat pendataan sedang berlangsung, Sankara kemudian menghubungi Bai dan salah satu temannya bernama Mukan, yang kini mereka berdua masing-masing berada di rumah seorang karyawan yang bekerja di bank itu dan menodongkan sebuah senjata kepada keluarga karyawan tersebut. Yang kemudian Sankara meminta keduanya untuk melakukan satu hal yang sudah lama tidak mereka lakukan lagi semasa sudah tua. Sedangkan Sankara memberikan sebuah tas yang berisikan bom peledak kendali jarak jauh kepada salah satu karyawan yang melayaninya. Sankara kemudian memerintahkan karyawan tersebut untuk memberitahu manajer banknya agar mengirimkan semua uang di dalam bank tersebut ke rekening Sankara dan 2 temannya. Lalu mengancamnya ingin meledakkan bank itu jikalau dewan anggota bank tidak memenuhi keinginannya Sankara. Karena Sankara sudah memegang sebuah remote control bom tersebut. Sankara bukanlah orang tua biasa, melainkan Sankara sangat mematikan dan juga sangat kejam jikalau sudah melakukan sebuah kejahatan. Bukan berarti 3 orang tua tidak dapat merampok bank dan membuat kota itu berhenti. Namun mereka berdua telah menjadi orang tua pertama yang melakukan kejahatan di luar nalar.
Sankara kemudian menyita semua telepon milik nasabah yang hadir di bank tersebut, supaya tidak ada yang bisa melaporkan hal kejahatan itu kepada para polisi. Kini Sankara benar-benar sudah menguasai bank tersebut dalam sekejap dan tanpa ada yang menyadari satu orang pun, sehingga membuat sang manajer meminta kepada Sankara agar tidak meledakkan bank tersebut dan akan memberikan apa yang diinginkan oleh Sankara. Hingga akhirnya mereka semua pun pasrah lalu menyerahkan semuanya demi keselamatan para nasabah dan keluarga mereka yang sedang dalam bahaya besar, di mana taruhannya adalah nyawa jikalau sang manajer dan asistennya tidak melakukannya secepat mungkin. Sementara di luar bank terlihat ramai sekali para wartawan serta satuan polisi yang ingin melakukan sebuah penyelamatan para nasabah yang disandra oleh Sankara, di mana Sankara yang sudah tua mampu membuat para polisi juga tunduk patuh terhadap dirinya. Sankara kemudian meminta tebusan yang sangat besar jikalau para nasabah dan yang lainnya ingin selamat. Tak lama kemudian berita pun bermunculan di televisi yang membuat Mukan dan Bai semakin senang. Dan di sisi lain, salah satu seorang perampok sampai mengakui identitasnya lalu meminta kepada Sankara agar bisa bekerja sama dengan dua orang temannya lagi. Namun dengan sombong Sankara menolak karena ia ingin memiliki uang tersebut hanya dengan dua orang sahabat lamanya. Di saat itu juga Aditya sang manajer bank kebingungan dan nekat memberikan uang tersebut kepada Sankara dikarenakan putri serta istrinya dalam bahaya dan pihak bank tidak ingin mengeluarkan sepeser pun uang. Sehingga membuat Aditya dimarahi oleh para karyawan di sana termasuk atasannya Aditya. Namun Aditya tidak terlalu mendengarkan mereka semua dan lebih mementingkan keselamatan keluarga dan juga orang yang banyak. Suasana pun semakin mencekam. Terlihat para pasukan gabungan datang untuk melakukan aksi penyelamatan, di mana pihak berwajib belum melakukan informasi kepada polisi yang kemudian terpaksa melakukan tindakan sendiri. Yang di saat itu juga polisi sangat beruntung sekali telah menemukan dua orang perampok yang tertangkap basah ketika mereka sedang mencoba meretas kamera dan ruang kendali bank tersebut. Kini polisi memanfaatkan mereka berdua untuk membantu melihat keadaan di dalam bank itu melalui sebuah kamera CCTV. Namun, tim bantuan tidak menemukan salah seorang pun berada di dalam rumah kedua manajer yang sedang disandra, melainkan hanya terdapat 3 kuburan yang kini polisi semakin pusing dengan teka-teki itu. Di saat yang bersamaan, Inspektur Murugavel terkejut setelah mengetahui identitas Sankara yang sesungguhnya. Ternyata dulunya adalah seorang mantan militer. Kini Inspektur Murugavel baru saja menyadari bahwa sangat sulit untuk melumpuhkan Sankara yang kuat dan juga cerdas. Di samping itu salah satu komandan militer mengatakan bahwa Sankara di beberapa tahun yang lalu telah memimpin 6 operasi di Angkatan Darat India di saat Perang Kargil dan hampir mencapai puncaknya. Namun Sankara sangat kesal karena operasi Cakra dipimpin oleh Sankara telah diambil alih oleh militer yang lainnya. Dan setelah itu keberhasilannya pun nampak jelas di depan mata Sankara yang tidak bisa memimpin pasukan dengan benar serta memenangkan pertempuran. Yang kemudian Sankara memutuskan untuk keluar dari Angkatan Darat India lalu menjadi seorang petani di kampung halamannya saja. Selain itu Sankara bukanlah orang yang egois, melainkan ia rela melakukan apapun demi kesejahteraan keluarga dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Komandan militer kemudian menyatakan bahwa Sankara kemungkinan mempunyai sebuah masalah yang membuatnya melakukan perampokan seperti Robin Hood yang nantinya akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu atau miskin. Namun komandan militer tidak begitu pasti menurut pandangan dirinya mengenai kejahatan yang telah dilakukan oleh Sankara. Di saat waktu yang mencekam masih menyelimuti kota tersebut, terlihat seorang wartawan wanita mendatangi Sankara untuk mencari tahu mengenai penyebab Sankara melakukan sebuah kejahatan pada saat ini. Sankara kemudian mengatakan bahwa di dunia orang-orang memiliki haknya masing-masing, di mana seseorang pastinya menyimpan uang mereka lalu mengambil uang mereka kembali di saat dalam keadaan yang darurat. Ketika Sankara menceritakan mengenai perjalanan hidup putrinya yang bernama Divya, di mana Divya baru saja lulus dari perkuliahannya dan telah mendapatkan sebuah gelar. Selain itu Divya sangat bangga sekali mempunyai seorang ayah seperti Sankara, yang telah berjuang mati-matian demi membiayai dan mencukupi keinginan Divya yang terkadang menyiksa ayahnya, yaitu Sankara. Namun Sankara tidak merasa terbebani, melainkan sangat bangga, karena ia hanya memiliki Divya seorang anak semata wayangnya.
yang kemudian Divya mencari sebuah pekerjaan untuk menggantikan posisi sang ayah yang di waktu itu telah banting tulang. Kini Divya harus membalas semua itu dan membiarkan ayah Sankara menikmati masa tuanya. Setelah Divya berkeliling kota untuk mencari sebuah pekerjaan, akhirnya Divya mendapatkannya dan berkenalan dengan salah seorang pria tampan bernama Alagar, yang di saat itu telah membantu Divya dalam mencari sebuah pekerjaan yang sangat sulit sekali untuk didapatkan di kota tersebut. Yang akhirnya Divya mendapat izin dari ayahnya Sankar untuk bekerja bersama Alagar. Dan seiring berjalannya waktu, mereka berdua nampak begitu dekat dan sudah saling mengenali kepribadian masing-masing. Yang kemudian mereka berdua pun saling mengungkapkan perasaannya masing-masing yang sudah lama mereka pendam. Dan setelah itu pun mereka berdua melangsungkan sebuah pernikahan yang digelar sangat meriah sekali. Sontak ayahnya Sankara tidak menyangka bahwa putrinya Divya telah tumbuh menjadi orang yang dewasa dengan begitu sangat cepat. Yang kini Sankara tidak bisa mendapatkan kasih sayang lebih dari sang putrinya Divya. 1 tahun kemudian, keluarga kecil Alagar dan Divya masih nampak harmonis, namun memiliki sebuah masalah, di mana Divya dan Alagar tinggal di rumah bibinya dan selalu dimarahi habis-habisan hanya karena sebuah kelalaian Alagar saja. Yang akhirnya mereka berdua membeli sebuah rumah yang sangat indah, karena mereka sudah tidak tahan lagi dengan amukan bibi yang selalu menyalahkan mereka. Dan ditambah lagi mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat menggemaskan dan juga sangat cerdas. Selain itu Divya dan Alagar juga menjadi sukses dan mendapat penghasilan yang sangat banyak, yang kemudian mereka menyimpannya di bank agar lebih mudah mengambilnya dan selalu mendapatkan bunga yang sangat besar. Di suatu hari hal buruk telah menimpa putri mereka, di mana putri mereka tiba-tiba terkena reruntuhan atap rumahnya yang menyebabkan kepala putrinya terluka sangat parah. Kemudian mereka berdua langsung bergegas ke rumah sakit agar putri mereka mendapat pertolongan pertama. Dan setelah itu dokter menyatakan bahwa putrinya mengalami pembekuan darah tepat di kepalanya, yang pastinya harus menjalani operasi untuk mengangkat darah tersebut. Dan ternyata operasi itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Sontak Divya dan Alagar pun terkejut setelah mendengar nominal pembayaran operasi putrinya itu yang harus segera dilakukan. Kalau tidak, putri mereka di masa yang akan datang akan mengalami lumpuh berkepanjangan. Divya dan Alagar kemudian menandatangani surat berjalannya operasi karena mereka berdua tidak ingin putrinya menjadi sangat buruk. Dan setelah itu mereka terpaksa menggunakan semua uang tabungannya untuk membayar itu semua. Setelah itu Divya menemui salah seorang arsitek yang telah membangun rumahnya Divya dan Alagar. Divya kemudian memarahi arsitek tersebut habis-habisan karena sudah membuat putrinya dalam keadaan yang sangat kritis pada saat ini. Namun arsitek tersebut tidak merasa bersalah sama sekali, melainkan tak menghiraukan perkataan Divya dan membiarkan jikalau putrinya itu tewas. Sontak Divya pun tidak setuju dengan perkataan arsitek itu yang telah membuat Divya naik darah. Divya pun akhirnya turun tangan lalu menampar arsitek tersebut dengan sangat keras dan membuat arsitek tersebut memiliki dendam yang sangat mendalam. Dikarenakan Divya telah mempermalukan arsitek itu tepat di hadapan bawahannya yang membuat arsitek itu malu sekali. Di saat operasi putrinya Divya dan Alagar selesai, mereka berdua terpaksa mencari pinjaman kemana-mana demi menyelamatkan putri tersayang mereka. Sampai-sampai mereka berdua meminjam ke bank karena tidak memiliki pilihan yang lain lagi. Beruntungnya ayah serta kerabatnya sangat baik hati dan ingin meminjamkan uang untuk mereka membiayai pengobatan putri mereka. Namun sebuah masalah terjadi lagi di mana mereka berdua mendapat tagihan dari bank yang sangat besar yang mengatakan bahwa mereka berdua telah lewat dalam melakukan pembayaran, yang mewajibkan mereka mendapatkan denda yang sangat begitu besar. Sontak Divya dan Alagar pun semakin pusing karena mereka sudah tidak memiliki uang sedikit pun. Dan akhirnya Divya menggadaikan semua perhiasan miliknya ke bank tersebut untuk membayar denda yang selalu ditagih oleh pihak bank. Tetapi lagi-lagi terjadi sebuah masalah yang kemudian membuat Divya sangat kebingungan dan tidak ada penanganan dari pihak bank. Yang ternyata semua itu hanyalah sebuah tipuan belakang yang dibuat oleh sang arsitek yang ingin membalaskan dendam kepada Divya yang telah membuatnya malu. Di mana arsitek itu telah membayar mahal para karyawan yang menangani uang dan pinjaman Divya serta Alagar. Di samping itu arsitek tersebut menyogok manajer bank yaitu Aditya lalu mengajaknya bekerja sama.
di mana arsitek itu ingin membuat Divya dan Alagar bertekuk lutut di hadapan arsitek yang telah mereka hina dan mempermalukannya di depan orang-orang. Yang akhirnya Gokul menyarankan mereka untuk menjual rumah mereka agar bisa melunasi hutang-hutang bank. Karena dengan itu hidup mereka akan tenang serta terjauh dari orang-orang bank yang terus-terusan menagih hutang mereka. Namun Alagar belum juga memberikan keputusan yang jelas, karena Alagar sangat ragu sekali ingin menjual rumah mereka dan belum mendapati tempat tinggal yang baru. Keesokan harinya Alagar pergi ke sebuah bank dengan emosi yang sangat meluap-luap. Dikarenakan pihak bank telah menyita rumah mereka secara paksa dan tidak ada pemberitahuan sama sekali. Padahal Alagar sudah berusaha mencicil pembayaran tersebut, namun pihak bank tetap saja ingin menyita rumah mereka. Lantas Aditya pun memberontak lalu mengatakan bahwa Alagar telah lewat jatuh tempo pembayaran yang seharusnya dibayar tepat pada waktunya. Maka pihak bank dengan sesuka hati menyita rumah Alagar sebagai jaminannya karena belum nampak akan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Alagar dan juga Divya. Yang akhirnya Alagar hanya bisa pasrah dalam menerima keadaan yang kini nasib buruk telah menimpa keluarga kecil mereka. Setelah itu Alagar dan Divya pergi ke kampung halamannya untuk mencari pinjaman uang. Yang di saat itu Sankara rela menjual sepetak tanahnya untuk membayar semua tagihan tersebut. Di samping itu ayahnya Alagar mengungkapkan sesuatu mengenai Divya, yang mana Divya sebenarnya bukanlah putri kandungnya Sankara, melainkan putri temannya Sankara, yang di waktu itu ayah kandung Divya telah tewas dalam peperangan melawan Tereres. Yang kemudian Sankara terpaksa memenuhi keinginan terakhir temannya itu yang meminta Sankara agar mengadopsi putrinya yang masih kecil. Sankara telah merawat Divya seperti anaknya sendiri dan memulai kebahagiaannya setelah kehadiran Divya di dalam hidupnya. Sebenarnya Sankara dahulu sangat kesepian dan tidak memiliki teman sama sekali di dalam hidupnya. Sankara tidak merasa lelah ataupun yang lainnya dalam mengayomi dan mendidik Divya hingga tumbuh menjadi anak yang dewasa. Walaupun banyak sekali rintangan yang harus Sankara lewati serta kenakalan yang selalu dibuat oleh Divya di waktu bocil. Sontak Alagar tidak menyangka dengan itu semua. Alagar kemudian berjanji akan menjaga Divya semampu dan sekuat tenaga. Beberapa hari kemudian Alagar dan Divya beserta bayinya mendatangi bank dengan raut wajah yang amat sedih. Mereka berdua kemudian duduk di kursi antrian tanpa mengatakan sepatah kata pun yang membuat penjaga kebingungan. Dan ketika bank sudah sepi, penjaga tersebut kemudian membangunkan mereka berdua. Sontak sang penjaga terkejut karena Divya, Alagar dan bayinya telah meninggal dunia dengan meninggalkan sebuah surat yang mengatakan bahwa ia tidak lagi mampu membayar semua hutangnya karena mereka tidak memiliki harta benda sedikit pun. Ya akhirnya mereka bertiga mengakhiri hidupnya dengan meminum sebuah racun dan setelah itu mereka diamankan di dekat kediamannya Bai dan di saat itu pula orang-orang terdekat mereka termasuk Sankara menangis dengan sangat histeris. Di mana Alagar dan Divya telah tewas meninggalkan Sankara tanpa mengatakan sepatah kata pun atau meminta bantuan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan karena itulah Sankara melakukan kejahatan di bank itu, karena ingin membalaskan dendam atas kematian putrinya dan menantu laki-lakinya serta cucu kesayangannya Sankara. Ketika diwawancara, Sankara mengatakan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh sang arsitek yang sangat egois dan telah menipu banyak orang, sehingga membuat nyawa-nyawa orang-orang yang tidak bersalah melayang seketika karena tidak bisa membayar hutang-hutang mereka, yang ternyata telah dipermainkan oleh arsitek yang sangat rakus dan juga kejam. Sankara kemudian meminta kepada pemerintah agar berperilaku adil dan tidak boleh bertindak semaunya sendiri. Karena setiap orang pasti memiliki masalah dalam kehidupannya dan harus membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Selain itu, Sankara juga mengatakan bahwa ia akan membunuh orang-orang yang telah membuat putri dan keluarga kecilnya tewas. Karena dengan itu Sankara merasa aman dan juga damai kembali, lalu melupakan masalah tersebut untuk selama-lamanya. Dan setelah itu Sankara menyerahkan diri kepada polisi dan rela dihukum apapun, karena sudah pasrah akan hidupnya yang kini sudah tua dan tidak memiliki siapapun lagi untuk hidup bahagia. Di mana di satu sisi Sankara telah membunuh arsitek yang bersifat seperti iblis, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui akan hal tersebut yang kini sedang ditelusuri oleh kepolisian. Di saat penangkapan Sankara terlihat banyak sekali orang-orang yang membela Sankara karena semua itu bermaksud dengan baik.
Di mana Sankara melakukan itu semua membuat orang-orang terutama pihak bank menjadi mengerti dan menjadi pembelajaran bagi mereka. Yang akhirnya Sankara pun tidak dijebloskan ke dalam penjara, melainkan Sankara telah diangkat oleh salah satu inspektur untuk menjadikan patokan atau pemimpin bagi polisi-polisi yang lainnya. Dan menjadi sebuah pembelajaran hidup untuk kita semua. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Samanyam 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.